Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat yang pulang dimanapun berada. Bertemu lagi bersama kami, saya Fajar Darussalam. Hari ini kita nggak sendiri, ditemani oleh rekan atau keluarga baru kita. Coba Pak Faizal bisa memperkenalkan Oh dirinya dulu. iya, ya. Nama saya Pak Faizal Abda Ashari, biasa dipanggil Pak Faizal. Oke, Saya terima kasih Pak ya, Faizal sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kami. Dan untuk informasi bahwa Pak Faizal itu adalah eh, P3K baru yang ditugaskan di Man 1 Kota ya Bogor. betul. Jadi saya mewakili nama Man 1 Kota Bogor mengucapkan selamat datang Oh, dan berterima kasih. ya, terima kasih Pak Baik Pak Faizal. Faizal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Faizal. Betah nggak? Alhamdulillah betah di sini. Karena kan Pak Faizal bukan dari Jawa Barat. Dari mana Pak Faizal? Dari Banyumas. Dari Banyumas. Kira-kira waktu pertama ke sini ada ngerasa bedanya nggak sih sama Banyumas? Oh ada bedanya. Di antaranya apa tuh? Boleh kasih tahu Dari kita segi nggak? budaya, Budaya. terutama bahasa. Oh bahasa. Betul, karena kalau di Banyumas kan bahasa Jawa. Iya Kalau di sini mayoritas kan ya. Sunda ya. Iya. Saya kan juga belum paham lah bahasa Sunda, di sini masih Eh, belajar jadi sedikit-sedikit. udah tinggal berapa lama di Kota Bogor berarti? 1 bulan kira-kira. Apa kosakata Sunda yang sudah dikuasai? Ada misalnya eta artinya itu. Oh, bagus Nah, itu. Terus encen artinya belum. bukan encen, kita ulangi ya. Encen. Encan, Oh, encan ya. encan belum. Belum Kalau ya. bahasa Inggrisnya not yet. Ya. Ya baik, terima kasih ya ini untuk mencairkan suasana Iya, dulu iya. ya. Baik sahabat Jelang Pulang, hari ini kita mau membahas tentang sebuah berita yang tentang Kemenag Kementerian Agama khususnya di Jawa Barat dan sekitarnya itu membuka lowongan CPNS atau CP3K. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin kita tanyakan karena kita kan baru lulus kemarin ya. Baru lulus kemarin. Jadi berarti kita itu satu angkatan, pelantikan tanggal 22 April. jadi kita tuh waktu di tempat itu kita baru saling mengenal ya. Iya, belum. Saat itu kita baru dilantik. Nah, jadi ketika ada berita ini kita seperti kembali ke saat-saat itu, Pak. Nah, jadi pertanyaannya waktu dulu nih Pak Faizal, kan alhamdulillah kita lulus ya. Ya. Ketika melihat berita ini, eh Pak Faizal, apa persiapannya untuk menghadapi tes CPNS ini atau CP3K ini? Persiapan saya Mhm, tes ketika jadi dulu atau sekarang ini? yang dulu waktu Oh, dulu yang kita nih dulu. dulu kita Oh nih ya. waktu dulu ini kan Dulu biar mah tetap teman-teman belajar pasti. heeh, Kemudian yang terpenting itu adalah melihat peluang. peluang ya? Betul sekali. Karena di Jawa Tengah sendiri itu tidak ada formasi guru kimia. Oh, itu Nah, yang melatar belakangi kenapa Pak Faizal dari Jawa Tengah itu ke Jawa Barat itu karena betul. kuota itu? Kuota itu. Heeh Nah, itu kan kaitannya dengan peluang. Gitu. kemudian? Di Jogja sebetulnya ada, Ya. hanya saja formasi umum. Oh, jadi Dan khususnya kaki hitung nih. nah, Karena betul. kan untuk informasi buat teman-teman antara khusus dan umum itu jauh sekali ya. Jauh. Karena kalau misalnya di formasi khusus itu banyak ada prioritas-prioritas tertentu, Betul. ada ya pokoknya lebih lah ya diutamakan dan sebagainya. Dan saingannya nggak terlalu banyak kalau nggak salah kalau khusus ya Kalau khusus itu saingannya lebih sedikit dibandingkan dari umum. dari umum ya, pasti Nah, banyak. makanya itu Mm-mm, eh, dengan melihat peluang, mm-mm. maka saya memutuskan untuk ambil di Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi selamat datang di Masuk Kota Bogor. Iya. Kalau misalnya Pak Faisal tidak memilih ke Jawa Barat nggak jadi saudara kita ya. Nah, Selanjutnya, jadi waktu itu persiapan itu belajarnya lewat apa? Apakah dari YouTube kan, atau mungkin ikut grup, atau mungkin tuker-tukeran PDF atau seperti apa waktu persiapan? Ini kan informasi yang dibutuhkan buat teman-teman yang angkatan selanjutnya nih, yang betul. sekarang siapa tahu pengalaman sedikit kita jadi ada manfaatnya. Ya. Gimana kalau waktu itu gimana? Kalau waktu itu saya Oh belajar. iya, jadi lupa maaf ya sobat jelang pulang. Tamu kita belum dipersilahkan minum. Diminum kopinya Oh iya boleh, iya, terima boleh. kasih, terima Heeh. kasih. Iya ini disuguhin tapi nggak dipersilakan minum. Jadi kan ngobrol santai aja. Oh iya. So, Pak Faizal. Jadi gimana tadi? Jadi dulu tuh persiapan saya belajar, Mm-mm. zaman sekarang kan teknologi udah canggih ya. Alhamdulillah Kita ya ngetik seperti itu. soal latihan, soal P3K di Udah Google itu keluar tuh banyak kan? udah keluar banyak itu. Itu kan saking banyaknya nih Pak Faizal. Ya. Jadi kalau tips dari Pak Faizal pilih yang mana gitu? Nah, kalau saya sendiri itu, eee,
dari soal yang di Google Mhm, itu ada beberapa ya. ya, kemudian dicampur dengan YouTube karena sekarang kan banyak tuh tutorial Oh, di YouTube. iya enaknya di YouTube kan Nah, sudah ada ada pembahasannya. pembahasannya, ada Nah, materinya. terus Lebih kemudian hidup juga lah ya. kadang dijelaskan kenapa kok jawabannya itu. Nah, Mmm. itu kan jadi logis begitu, lebih Oh, jadi itu tipsnya ya, lebih padukan mengena. antara yang tertulis dengan yang YouTube itu ya. Betul Jadi sekali. kita biar iya itu jadi bener-bener match Iya, banget. Jadi seperti itu dan alhamdulillahnya dan lulus ya. alhamdulillah lulus itu. Baiklah, kemudian ketika waktu jawab soal itu kan menjadi titik krusial kita ya. Betul. Bagaimana dari 120 soal dengan waktu 120 menit. Berarti kan manajemen waktunya tuh, Ko Manajemen Faiza. waktu, betul. Jadi 1 menit 1 soal berat juga ya, Berat. apalagi kimia. Kimia. Iya kan ada Iya. hitungannya. Coba kita masuk ke segmen yang nguras emosi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Pak Faizal ketika dinyatakan lulus menjadi P3K? Perasaan ketika dinyatakan lulus itu Mhm, bercampur aduk. mhm mhm, Tentu ada perasaan senang, ada mhm. sedih. Aku ada sedihnya. Oh, saya cerita yang senang dulu apa sedih Iya, dulu seneng ini? Oh, seneng dulu senang seneng dulu. dulu. Senangnya karena ketika saya kan ikut tes CPNS dan P3K ini udah berkali-kali, Pak. Iya, kalau boleh Ya, tahu dari dari yang angkatan tahun berapa? 2018. Oh, berarti saya satu tingkat lebih tua lagi. 2018 tuh kalau nggak salah di 15 atau 16 ya. Ya, Nah, saya itu ikut dari situ. hmm, Terus, saya 18 ikut gagal. mhm, Kemudian ada lagi tahun berapa itu ya, Pak? Ikut lagi gagal. mhm, Kemudian pernah ikut tes di Bandung juga, Pak. gagal. Gagal. Nah, P3K tahun kemarin gagal juga. Mhm Nah, mhm. yang terakhir ini berhasil. Nah, disitulah saya merasa senang sekali. Alhamdulillah. Nah, gitu, Pak. Karena di P3K sebelumnya itu yang 2 tahun lalu, Mhm. selisih nilai saya dan peringkat terakhir yang lolos hanya satu Ya angka. Allah, itu mah bener-bener belum rezeki banget ya. Nah, Nah, belum disitulah rezeki buat banget itu. teman-teman jelang pulang bahwa semua itu udah ada yang ngatur. Nah, Memang belum rezekinya. Tapi yakinlah ketika pada saatnya alhamdulillah hari ini Pak Faizal bisa lulus dan bisa menjadi keluarga besar Satu Kota Bogor. Selanjutnya nih, kan tadi udah ngomongin senang-senangnya nih. ya. Yang bikin sedihnya apa? Nah, yang bikin sedihnya Heeh. itu karena ditempatkan jauh dari Oh keluarga. iya, karena Itu dari yang Jawa bikin sedih. Tengah harus ke Jawa Jawa Barat. Barat. Nah, itu. Nah, kalau ngomongin ini nih Jawa Barat nih, kenapa harus Jawa Barat ya? Nah, kenapa saya memilih Jawa Barat? Maksudnya berarti kan itu waktu dari itu kan buat teman-teman kan nanti milih tuh ambil Kemenag mana. Tapi Pak Faisal apa yang bisa meneguhkan hati Pak Faisal untuk memilih Jawa Barat nih kayaknya nih? Jadi waktu itu ketika Mhm, pendaftaran P3K tahun kemarin mhm. itu di Jawa Tengah tidak ada formasi untuk guru kimia. Oh, kan Itu. guru kimia memang langka ya. Tapi kok Nah, formasinya sedikit ya? formasinya sedikit. Jadi di antara fisika, kimia, biologi Iya. yang nggak ada itu kimia. Oh, bisa begitu ya? Ya, yang tingkat tingkat Heeh, tingkat MA ini tingkat ya. MA-nya Nah, ya? itu yang nggak ada kimia. Kimia itu adanya di Yogyakarta. Mhm. Hanya saja itu formasi umum Umum. gitu. Nah, ini juga nih buat umum teman-teman. Jadi antara umum dan khusus ada apa ya namanya ya, ada prioritas-prioritas yang lebih diuntungkan ke khusus. Seperti itu ya? Biasanya kalau yang fresh graduate itu CPNS. Mhm mhm mhm. Tapi kalau P3K yang Yang jalur umum oh iya dari biasanya itu swasta, saingannya yang dari swasta itu. dengan jumlah yang lebih banyak Dengan daripada jumlah yang lebih banyak lagi. tadi peluangnya pun Jadi akan lebih kecil kalau daripada P3K khusus ya. khusus itu saingannya dengan honorer yang di Negeri negeri saja, ya. Kalau P3K yang umum saingannya dengan swasta. dengan Nah, di Jogja itu formasinya hanya dua, 2. dua saja. Astagfirullah sedikit Nah, sekali. di Jawa Barat ada 6. 6. Ya, di Jawa Timur kurang lebih hampir sama seperti Jawa Barat, 6. sekitar 6 atau 7. Nah, karena di daerah Banyumas itu kan cenderung cenderung lebih dekat dengan Jawa Barat. Mhm mhm. Jadi saya ngambilnya Jawa Barat. Ya mudah-mudahan dapatnya Nah, Ciamis, itunya nah, ke sini, betul. Pangandaran. Harapannya Ternyata harapannya itu. iya kan? Iya, Karena memang secara astronomis dan geografis lebih menjorok ke Jawa Barat ya. iya. Tapi sayang tertendang Saya lah ya. sayang sekali di Bogor, Bogor. Bogor udah deket Jakarta, Tangerang, iya kan? Ujung Bekasi ya. udah ujung tapi nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa.
kan nggak apa-apa. Dan Heeh. alhamdulillah di sini kan saya juga disambut dengan penuh hangat Itu. gitu. Bertemu dengan orang-orang baik seperti Ah, Pak Fajar ini oh, dan amin ya. teman-teman, Ya, insya Allah, insya teman-teman Allah. guru maupun teman-teman dari tenaga kependidikan. Tapi kalau mau berbicara disambut dengan hangat dan baik, kan kalau kita lihat sendiri dari Pak Faizalnya juga baik ya. Insya Allah, dimanapun Pak Faizal saat Ya, itu mungkin ditempatkan, pasti akan disambut dengan baik juga karena dari Pak Faizalnya yang sopan dan santun ini. Dan ini juga menjadi tips buat teman-teman bahwa dimanapun nanti kita akan ditempatkan, selama kita membawa karakter baik, insya Allah penerimaan dari tempat baru juga akan baik. Jadi jangan takut dulu. Selanjutnya Pak Faiza, ini kan berarti penempatan ini menjadi momok ya, maksudnya itu sesuatu yang memang menakutkan. Pak Faisal memperhatikan nggak sih waktu kita pembagian SK? Itu kan macem-macem tuh. ya, Ada yang nangis, ada yang senang, ada yang sebagainya lah. Sampai ada juga yang mau pingsan kan. Nah ya, itu kan berarti menandakan bahwa penempatan ini menjadi sesuatu yang mudah mudah sulit untuk diterima. betul. Ini saya pengen nanya nih shock culture-nya dari makanan. Kira-kira ada makanan yang di Jawa Barat ada, tapi di Jawa Tengah nggak ada. Apa bisa makanan Hmm. apa ini gitu? Oh, Ini kira-kira. saya kebetulan kan baru nyobain soto, Oh, soto. soto di sini di Bogor. Oh, dengan varian apa tuh kombinasi yang berbeda ya? Ya, jadi beda antara soto sini dan Heeh. soto di Banyumas. Itu bedanya di apanya Pak Faisal? Bedanya kalau di sini tuh kuahnya kan bening ya. Oh, Kalau di sana pakai ini, pakai bumbu kacang. ah, agak aneh juga. Ada bumbu kacangnya. Soto Sokaraja di sana. Oh, soto ada bumbu. Itu justru aku yang aneh ya, Nah, karena jadi belum pernah. kemudian di sini kan Mm. bihunnya kalau saya kemarin makan agak sedikit ya. Oh, sedikit segitu. Iya, kemudian ini apa ada kayak potongan Oh, soto. kroket, kroket. Iya itu ya. Heeh. Kalau di sana kan nggak ada. Jadi soto ya Oh, sudah bihun sama ini apa namanya? Sama tergantung kita mau milih soto babat atau soto ayam gitu. ini berarti bukti Gitu. nyata kekayaan kuliner Indonesia ya. Betul. Di Tapi kuliner. ketika di hub cocok. Oh, cocok. Alhamdulillah. Enak. Jadi yang sampai sekarang nih sahabat jelang pulang yang makanan enak kata orang yang nggak bisa saya makan adalah sate Padang. Sate Padang. Iya. Aku Kenapa itu? nggak tahu kenapa banyak teman-teman saya itu pada suka sate Padang. Kalau saya nggak masuk ya. Mungkin karena Hmm. makanannya kayak rempah. Lidah saya yang pemula ini tidak bisa mencerna keunikan rasanya gitu. Jadi Hmm. nggak aja gitu. Bukan berarti sate Padang tidak enak ya. Justru sate Padang itu kan kayak rempah, Ya, diolah dengan baik, dibuat dari bahan-bahan pilihan. Jadi itu bukan sate Padang yang gak enak ya. Lidah saya saja yang iya, mungkin tidak bisa menerjemahkannya ya. Baiklah Pak Faisal itu untuk soal culture-nya pasti banyak hal ya. banyak. Yang penting mah mudah-mudahan Pak Faisal sehat, istri Iya. betah karena dimanapun berada kerja mah sama aja. Tapi yang membedakan adalah kenyamanan kita. Langsung Pak Faisal kayaknya kita masuk ke closing statement kita. Pak Faisal, ada nggak sih closing statement buat teman-teman yang hari ini atau saat ini kan ada kesempatan Ya, untuk mendaftarkan dirinya menjadi CPNS atau CP3K ini ya. kira-kira apa yang harus dipersiapkan teman-teman, apapun apa yang harus diyakinkan lagi sama teman. Oh, ya. Jadi yang harus dipersiapkan oleh teman-teman tentu saja jangan lupa belajar Mhm, ya, entah itu dari Google, dari YouTube, dari apapun ya, mhm. belajar, kemudian memilih peluang Peluang itu ya, ya. peluang yang paling besar, kemudian semisal ada teman-teman nih yang masih bingung, Iya, iya. dia bingung antara milih PDKK atau CPNS. Heeh, Nah, ini biasanya PDKK itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengabdi. mengabdi, tapi kalau CPNS biasanya diperuntukkan bagi mereka yang fresh graduate maupun yang sudah mengabdi umum Mhm, biasanya ya. mhm. Dengan usia yang memang Dengan usia, memenuhi syarat ya. Ada kalau syarat ya kalau ketentuan. CPNS itu ada syarat ketentuan batas maksimal biasanya 35 tahun ya, Pak. 35 ya? Nah, kemudian bagi yang ingin mendaftar, eee, di lintas wilayah, lintas Iya, provinsi iya seperti kayak. saya atau, penempatan yang jauh itu juga harus siap. Jadi biasanya kita menandatangani surat pernyataan Mhm, ya, bersedia ditempatkan di manapun gitu kan. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan orang tua, dengan pasangan, biar kita lebih mantap mhm. dan ketika kita ditempatkan di situ, itu kita sudah yakin lah dan bisa beradaptasi di situ.
begitu. Dan untuk teman-teman, jadi apa? Kalau masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan, selama sesuatu yang bisa kita lakukan, itu kita jangan menyerah. Ya. Kita hanya akan benar-benar kalah jika kita sudah berhenti berusaha. Oh iya. Itu. Kan yang tadi kita katakan bahwa la yughru biqaumin. Nah, itu. Jadi innallaha la La yughayyiru yughayyiru ma ma biqaumin biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. anfusikum. Jadi Allah tidak akan mengubah Suatu kaum suatu kaum sebelum mereka sendiri yang yang mengubah. Dan tentunya buat sahabat Jelang Pulang juga, karena kita kelihatannya dari beritanya bahwa ada kuota, berarti dipersiapkan, pasti perankingan ada. Oh iya, Jangan terbuai, iya, jangan sampai teman-teman kurang persiapan, betul. rankingnya di bawah, dan itu menurut aku sayang sekali. Iya, Jadi itu aja buat sore hari ini, buat Pak Faizal, terima iya, kasih iya, banyak. terima kasih. Begitu hangat obrolan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa ya, acuan buat teman-teman yang akan mencoba, akan menjadi teman-teman lebih yakin lagi, lebih Ya, siap lagi, yang pastinya persiapkan, jangan lelah. Walaupun ternyata ada kuota, berarti ada perankingan. ranking. Segala sesuatu dipersiapkan, dan mudah-mudahan kali ini semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Baik, demikian saja dari kita berdua. Saya Fajar. Saya Faisal. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.